warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja PBG dalam jabatan PAI tahun 2025 batch 2. Perkenalkan, nama saya Nijamia Anggreni Basar. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SDN 1 Sukarjo. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan PAI tahun 2025 batch 2 di LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung dengan nomor induk mahasiswa 18021325176. Pada hari ini, Kamis 2 Oktober 2025, saya melakukan praktik pembelajaran pada tema mengaji dan mengkaji surat Al-Hujurat ayat 13. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Asik, semangat. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Oke, ketua kelas mohon disiapkan. Di tempat duduk siap, Bra. Berdoa mulai. Ya Allah, berilah aku ilmu dan kepandaian yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelumnya Bumia akan absensi dulu, oke? Nanti mengatakan hadir, kemudian menyampaikan hari ini sarapan apa di rumah, oke? Sudah siap? Siap. Asabia, Hadir Bu Nafir. Cantika, Hadir Bu Intan. Dirga, Hadir Bu Mie Goreng. Faris, Hadir Bu Rawon. Inara, Hadir Bu Ayam Goreng. Ansa, Hadir Bu Nasi Goreng. Keya, Hadir Bu Nugget. Meisha, Hadir Bu Ayam Goreng. Firza. Hadir Bu Nasi Goreng. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kelas 4 tidak ada yang absen, semuanya masuk. Alhamdulillah sehat walafiat semuanya ya. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran, Bumia akan mengajak kalian untuk pemanasan otak dulu. Berdiri semua. Nanti kita akan menyanyikan lagu adab terhadap guru dengan nada lagu Naik Beca. Bumia, hari ini kenapa ya Bumia bertanya tentang sarapannya apa? Ada yang sarapan nugget, sarapan nasi goreng, sarapan ikan, sarapan ayam goreng. Ternyata semuanya di satu kelas ini berbeda ya makanannya. Coba Bumia tanya lagi, asalnya, daerahnya, rumahnya di mana? Ada yang asalnya dari desa Gandusari, coba di kelas ini ada? Oh ya, oke ya, sama kan. Ada yang rumahnya dari desa
dari rumahnya dari Sukorejo. Ya, semuanya sudah kenal. Kemudian mengapa ya kalian itu berbeda? Kok berbeda satu kelas ini? Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang dari Gandusari, Sukorejo. Semua itu memiliki perbedaan. Lalu apa hubungannya dalam pembelajaran kali ini? Nah, nanti kita akan belajar tentang mari mengaji dan mengkaji surat Al-Hujurat ayat 13. Belajar apa? Tujuan pembelajarannya? Nah, coba perhatikan di layar ya. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 13 dengan benar. Kedua, peserta didik mampu membuat poster berisi pesan surat Al-Hujurat ayat 13 secara kreatif. Selanjutnya, Bumia tanya dulu. Oke. Mengapa Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda? Di dunia ini tidak ada yang sama. Coba silakan tahu. Oke, Asa. Agar saling mengenal dan menghormati. Oke, kata temanmu Asa, agar saling mengenal dan menghormati. Benar sekali. Oke, selanjutnya, bagaimana kita bisa hidup rukun dengan teman yang berbeda? Oke, Cantika, coba. Tidak menolak-olok dan tetap menemani. Oke, tidak menolak-olok dan tetap menemani. Jadi harus tetap menemani dan juga harus menghormati teman kita yang berbeda. Tentunya. Lalu pesannya apa di dalam surat Al-Hujurat ayat 13? Nah, kali ini kita akan belajar tentang pesan kandungan surat Al-Hujurat ayat 13. Oke, sebelumnya dikeluarkan buku tulisnya, dikeluarkan buku paketnya, kemudian alat tulisnya. Nanti simak baik-baik video video pembelajaran ini tentang pesan surat Al-Hujurat ayat 13. Kita belajar tentang memahami pesan pokok Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Setelah belajar materi ini, diharapkan kalian mampu untuk menjelaskan pesan pokok Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan benar. Sebelum dilanjutkan, untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Adik-adik, manusia tercipta dengan beraneka ragam. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Bagaimana keragaman dalam keluarga kalian? Coba kalian tulis perbedaan jenis kelamin, bentuk fisik, dan macam-macam sifat dalam keluarga kalian. Pernahkah kalian bergotong royong bersama orang yang berbeda agama? Mengapa kalian harus membantu orang lain walaupun berbeda suku atau bangsanya? Adik-adik, dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian berasal dari seorang pria dan seorang wanita. Hal ini maksudnya bahwa kita diciptakan dari keturunan yang sama, seorang laki-laki dan perempuan, yakni dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Artinya, kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling kenal-mengenal. Seluruh manusia berasal dari asal yang sama, sehingga sama derajat kemanusiaannya. Tidak ada perbedaan
antara satu suku dengan suku yang lain. Dan ini sengaja Allah buat agar supaya kita saling kenal mengenal, saling membantu, saling melengkapi dan kerjasama, bukan saling mengolok-olok dan saling memusuhi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Artinya, karena sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang yang paling bertakwa. Allah Subhanahu wa taala tidak senang terhadap orang yang menampakkan kesombongan dan keturunan, kekayaan, atau kepangkatan. Karena sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Karenanya kita hendaknya berusaha untuk meningkatkan ketakwaan supaya menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa artinya adalah mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Di bagian akhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha alimun khabir. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha teliti. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha teliti, sehingga tidak ada satupun perbuatan manusia yang terlewat dari pengetahuannya. Kalian pahami di dalam slide ini kandungan surat ayat 13 bahwa semua manusia itu diciptakan sama, maksudnya sama-sama manusia, yaitu manusia dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kemudian diciptakan perbedaan suku, bangsa yang berbeda, bahasa, ya. Tujuannya apa perbedaan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tujuannya untuk saling mengenal. Kemuliaan manusia itu hanya ditentukan oleh ketakwaannya. Dan juga pesan surat Al-Hujurat ayat 13 ini bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang ada di hambanya. Tentang hambanya Allah itu Maha tahu, mengetahui. Seni, kalian dunia akan beri tugas kelompok, yaitu tentang tujuan pembelajaran yang kedua tadi, yaitu membuat poster. Nanti dunia nanti akan bagi kelompok menjadi 3. Asal, Keyang, Faris. Kelompok 1. Kelompok 2, Dirga, Inara, Cantika. Dan kelompok 3, Meisha, Firza, Kansa. Oke, baik. Silakan tukar bangku kalian. Kelompok 1 ada di sebelah sini, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di sebelah sini. Oke, yuk. Sebelumnya tadi tayangan tadi sudah paham deh? Sudah paham. Sekarang gurunya akan membagikan lembar kerja kelompok. Silahkan diskusikan dengan baik bersama kelompok. Tentukan kalau ketuanya siapa, ya. Ketuanya siapa ditentukan. Nanti harus kompak, harus bekerja sama. Silakan ketua maju ke depan untuk mengambil lembar kerja kelompoknya. Kelompok 1 saya beri tugas. Kelompok 2, kelompok 3. Silakan kembali ke tempat. Dibaca dengan seksama bersama kelompoknya bagaimana petunjuk pengerjaannya, ya. Jangan ada yang pasif tidak mengerjakan apa-apa, ya. Tes semangatnya. Tepuk semangat. 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 Oke, sudah semangat. Bisa
tebal. Oke. Ini. Nah. Mbak, angkat tangan yang masih belum paham. Oh ya, Mesya, kelompok Mesya ada kesulitan. Ini, oh ya, ini digunting dulu. Kamu kasih tempel di sini, maknanya ditaruh di sini. Kemudian judulnya ditaruh, tulisnya pakai ini, biar jelas, oke? Biar bisa digunting. Silakan. Ya, silakan. Oh iya. Tulis sini bawahnya, ya. Ini tempelkan dulu. Oke, bisa dibantu temannya yang lain, digerakkan, diberi keterangan nanti di setiap lembar ya. Waktunya mengerjakan tadi kita sepakati 30 menit mengerjakan poster. Saatnya kita presentasi ya. Presentasi. Sudah siap presentasi? Sudah. Oke, dimulai dari kelompok 1. Silakan maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Baca judulnya apa? Kelompok 1. Keanekaragam agama di Indonesia. Oke, bisa dilihat kelompok lainnya. Tolong perhatikan kelompok lainnya. Ya, coba dibacakan hasil diskusinya. Kelompok 1. Makna yang terkandung dalam surat Al-Hujurat ayat 13, semua manusia diciptakan sama dari laki-laki dan perempuan. Yang membedakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketakwaannya, keanekaragaman agama di Indonesia, bertujuan untuk saling mengenal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Selanjutnya untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang keras suaranya biar temannya tahu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Itu keanekaragaman tari di Indonesia. Makna yang terkandung dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Perbedaan tari daerah Indonesia bertujuan untuk saling menghargai dan bekerjasama demi kebaikan bersama, karena manusia sama derajatnya di sisi Allah kecuali ketakwaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sudah sempat. Silakan kelompok yang terakhir yaitu kelompok 3 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan
tujuannya. Kemudian orang yang paling bermulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Oke. Sekarang tepuk tangan untuk semuanya. Selanjutnya kita simpulkan pada pembelajaran kali ini. Coba Bumia tanya, apa yang kamu pelajari dari surat Al-Hujurat ayat 13? Coba siapa yang tahu? Firza, oke? Berbeda-beda, kita saling oke. Berbeda-beda tetapi saling menghormati. Coba selanjutnya, bagaimana perasaanmu saat bekerja sama membuat poster dengan teman tadi? Oke, Kirana. Senang sekali dan bersemangat. Oke, baik sekali, senang sekali dan bersemangat Bu saya. Selanjutnya, apa yang kamu lakukan agar bisa menghargai teman yang berbeda? Oke, Mesya. Mendengarkan pendapat teman dulu. Oke, sip, mendengarkan pendapat teman Bu. Oke, jadi tadi pelajaran yang kita lalui tadi bahwasanya pesan surat Al-Hujurat, ternyata kita harus menghargai, harus menghormati perbedaan yang ada di kelas, di sekolah, di lingkungan masyarakat dan lainnya. Segala tempat kita harus saling menghargai karena perbedaan itu ialah sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Sunnatullah itu adalah ketetapan Allah. Oke. Bagaimana pembelajaran PAI hari ini yang kita lalui? Apakah senang, menyenangkan? Senang, alhamdulillah. Oke, maka tempel stiker ini di papan refleksi. Mulai dari Faris, silakan. Oke. Asabia. Oke ya. Kansa. Tip. Sudah? Oke, silakan duduk kembali. Sekarang bagikan tes formatif untuk dikerjakan untuk mengetahui seberapa pemahaman kalian. Oke, yang sudah silakan. Terima kasih cantikan. Duduk kembali, silakan ya. Oke, Inara, masuk ke kelas ini yang sudah lewat sini. Oke. Mari sudah? Sudah. Ya, tangan kanan dong. Oke, terima kasih Faris ya. Coba sebentar dia cek dulu. Oke, dengan dua soal kalian sudah menjawab dengan sip. Oke, ternyata anak-anak kelas 4 sudah memahami pesan surat Al-Hujurat ayat 13. Oke, jangan lupa pengayaannya di rumah membuat poster dari aplikasi CapCut atau aplikasi Canva. Silahkan share di media sosial kalian, boleh TikTok, Instagram, kemudian WA, silahkan bebas deh di rumah nanti ya. Jangan lupa juga pertemuan selanjutnya yaitu membahas tentang keragaman, tentang hadis Nabi, indahnya keberagaman. Oke, selanjutnya silahkan kembali ke tempat, dimasukkan bukunya, peralatan tulisnya silahkan dimasukkan. Kembali ke tempatnya masing-masing, yuk. Bumia cek dulu semangat kalian tadi ya, apakah masih semangat? Tepuk semangat. 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 Oke, tepuk tangan untuk lakukan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yuk, disiapkan dulu setelah selesai belajar. Di tempat duduk, siap-siap. Doa mulai. Ya